Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqa wan najah, amma ba'da. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin, semua para alim ulama yang kami takzimkan, Coach Ridwan Abadi, Kang Aldi, dan semua jajaran pengurus SBC, sahabat-sahabat pejuang, dari ketua chapter sampai seluruh sahabat-sahabat pejuang sukses berkah community. Malam ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah. Sudah dimulai tadi, dimulai dari sebuah cerita. Ada teh kemasan, pabriknya sama, bahannya sama, kendaraan untuk ngangkutnya sama, dikirim ke tempat yang berbeda. Yang pertama adalah dikirim ke toko-toko retail, toko-toko kelontong, dijual dengan harga 3.000. Kemudian yang kedua dikirim ke supermarket, mall, ditaruh di kulkas, di ruang pendingin, dijual dengan harga 7.000. Yang ketiga dikirim ke hotel bintang 5, di situ ditaruh tempat yang istimewa, dia tidak ada tamu yang tahu. Ketika ada pesanan, baru teh ini dituang di gelas, dikasih es sedikit, dijual dengan harga 70.000. Bahannya sama, pabriknya sama, kendaraan untuk ngangkutnya sama, dikirim di tempat yang berbeda, tapi harga jualnya tinggi, nilainya berbeda. Karena apa? Satu, karena lingkungannya. Kita senilai berapa itu tergantung lingkungan kita. Lingkungan yang terdekat adalah istri dan anak kita. Laki-laki yang hebat yang hadir di sini itu pasti di belakangnya ada wanita-wanita hebat yang mensupport. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang luar biasa. Saya menyebutnya wanita-wanita ya. Waro'aku lirojulin azimin mar'atun solihatun. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang solihah. Begitu juga dengan kehadiran kita malam ini, di mana ada lingkungan yang membuat hidup kita bernilai, hiduplah di situ. Karena ketika kita hidup di lingkungan yang mengkerdilkan kita, maka hidup kita juga akan kerdil. Makanya malam ini satu tema yang menarik, yaitu keluarga sakinah, bisnis berkah. Dimulai dari cerita yang kedua. Ada seorang wanita pulang dari kerjaannya. Di dalam perjalanan mau masuk rumah, di depan rumahnya ada seorang nenek berkumpul dengan dua temannya. Ada 3 orang tua wanita, 3 nenek. Wanita ini tahu nenek ini butuh sesuatu. Dari raut mukanya kelihatan bahwa ini kurang minum, ini kurang makan. Nek, ya nduk, nenek kelihatannya haus atau lapar. Monggo pinarak masuk rumah, Nek. Suamimu ada, nduk? Waduh, suami saya itu masih kerja, Nek. Saya tidak akan pernah makan dari sesuap nasi yang di situ tidak ada ridho suami. Ya sudah, Nek, kita nunggu suami, saya tak mandi dulu. Mandi, kemudian suaminya datang. Mas, ya Dek, di depan itu ada 3 nenek yang kelihatannya lapar dan haus. Bolehkah aku memberi sesuatu kepada ketiga nenek itu? Ya Dek, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu akan jadi berkah kita.
Nek suamiku ridho, monggo mlebet, mari masuk nek. Nduk, ya nek, kita ini ditakdirkan untuk makannya tidak bisa bersama. Maksudnya nek, pilih salah satu di antara kita bertiga. Satu dulu. Yang ini namanya kaya, yang ini namanya sukses, sedangkan saya sendiri namanya kasih sayang. Pilih di antara kita bertiga, maka salah satu di antara kita akan masuk dan makan bersamamu. Masuk ini wanita ini, Mas, ya Dek, mereka tidak mau bersama Mas, kita harus milih di antara salah satu di antara mereka bertiga. Yang satu namanya kaya, yang satu sukses, yang satu kasih sayang. Coro Mas nu mana yang kita kasih makan, mana yang kita masukkan ke dalam rumah kita? Anu Dek, nek aku yo kaya, siapa tahu kita akan jadi kaya beneran. Dengan kekayaan kita akan bisa beli apa saja. Ya enggak Mas, kalau menurut saya yang kita masukkan ke dalam rumah kita ini sukses. Karena dengan sukses berarti kita sudah jadi kaya. Anaknya yang di belakang mendengar percakapan orang tuanya. Pak, Bu, ya nak, untuk apa kaya, untuk apa sukses kalau tidak ada kasih sayang? Kalau saya diizinkan memberi usulan, pilihlah kasih sayang. Karena saya merasakan kebahagiaan di rumah ini, saya merasa sangat berarti di rumah ini karena ada kasih sayang dari Bapak Ibu. Ya sudah, kita ngalah saja Pak, masukkan saja kasih sayang. Akhirnya mana yang namanya kasih sayang tadi? Saya, Bu. Mari masuk, ikut makan bersama kami. Ternyata ketika si nenek yang bernama kasih sayang ini dimasukkan ke dalam rumah, kedua nenek ini saling bergandengan dan ikut masuk ke rumah. Loh, katanya satu-satu, ini kok masuk bertiga? Maaf Duk, yang kaya ini buta, yang sukses ini juga buta. Sedangkan yang bisa melihat hanya aku kasih sayang. Ketika engkau memasukkan aku, berarti otomatis kaya dan sukses itu akan mengikuti aku. Karena engkau memilih aku, maka kaya dan sukses juga akan masuk ke dalam rumahmu. Dari cerita ini mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa kesuksesan dan kekayaan itu sebuah keniscayaan bila di dalam rumah itu ada kasih sayang. Makanya keluarga sakinah, bisnis berkah. Ngapunten, kita PKRI. Bagaimana agar keluarga kita bahagia? Hifdzul lisan, jaga mulut. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, jangan selalu sesuatu yang penting. Rasulullah dawuh, kalau kamu sama istri itu ngobrolnya yang santai. Tula ibuha wa yu'alibuka, tula apa yula ibuki wa tula apa tula ibuha wa tula ibuka. Kalau kita sama istri itu pokoknya dolanan tok Pak, jangan serius. Bu, kalau ngobrol sama suami jangan pernah yang serius, pokoknya ngobrol sing santai tok. Masalah hutang jangan sama istri, ngobrol hutang itu sama kiai biar cepat lunas. Siap ya? Siap. Ngobrol yang baik Bu. Kalau bahasa Jawa, kalau di tradisi Jawa itu ada bebasan. Perempuan istri ngomong sama suami itu dengan bahasan kromo inggil, dalem nggih ngoten. Sebisa mungkin kalau orang Jawa basa kromo. Kalau bukan Jawa berarti ngomong yang suaranya perempuan itu di bawah suara suami. Dek, iya Mas, di bawahnya. Dek, ya. Banyak sama orang lain, Masya Allah, nek basa kromo, Masya Allah. Pak Camat, ajeng teng pundi Pak Camat? Solihah ketoke. Tapi sama suaminya sendiri, Masya Allah, nyentak-nyentak. Bapak juga begitu.
Karena omongan itu, kemuliaan seseorang, hinanya seseorang itu tergantung omongannya, tergantung apa yang keluar dari mulutnya. Ngapunten Pak, kalau makanya ada 13 bohong, yang kebohongan ini sebenarnya dosa, tapi untuk 13 kebohongan tidak berdosa. Di antaranya yaitu berbohong kepada istri. Jangan salah paham. Misalkan istri masakannya asin, kita bilang enak, itu enggak dosa. Ki piye bahasanya? Karena ada laki-laki yang menuntut untuk istrinya bisa masak. Ngapunten teman-teman SBC, kalau ingin istri masakannya enak, sampai mati sampean kecewa. Kalau makan bareng dimasakan istri najan pedes asin, piye Pak? Sip. Tapi di luar jajan lagi, biar nggak kecewa. Ditekakno koki, dibelikan resep masakan, badi geger. Cukup berbohong saja nggak apa-apa. Berbohong untuk memuji istri itu diperbolehkan. Pak, sejak menikah karo aku tambah gendut Pak, yo aku tambah gendut Pak, yo. Kata siapa? Sampean itu nggak gendut dek, semok. Bedanya tipis. Asalnya kuliah di Malang, suasana batu yang dingin. Di Malang itu wong elek kaya apa ndak burus Pak. Karena apa? Suasananya dingin, udaranya sejuk, oksigennya maksimal, sehingga kerut-kerut wajah itu nggak ada yang rapet Pak. Nanti pulang istrinya kaget semuanya Pak, kok tambah kenceng kabeh ya. Pulang nikah diajak di Bojonegoro yang panas, ndak ireng. Mas, aku tambah ireng Mas yo, tambah ireng yo, aku tambah ireng yo. Wong Komalan kuning saya kini Jonegoro ireng Mas yo. Kata siapa Dek? Sampai niku nggak muda ireng, hanya tambah manis saja. Bedanya tipis. Iku jenenge hifdzul lisan, menjaga mulut yang baik, menjaga lisan yang baik. Yang kedua, bahasanya Rasulullah yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Kalau ingin keluarga bahagia, maka cukup suami ketemu istri guyon, senyum. Istri ketemu suami pinter guyon, suami ketemu istri pinter guyon, suami istri ayah ibu ketemu anak-anak pinter guyon. Keluarga bahagia itu keluarga yang pinter guyon. Karena banyak laki-laki yang pinter guyon sama orang lain, tapi sama istrinya nggak pinter guyon Pak. Wes. Di demo suwe-suwe iki Pak. Di warung kopi, di perapatan ngobrol guyon lekek karo kanca-kancane, guyon neng embong guyon, bojone liwat meneng cep, bongkoh bojoku liwat. Ciri khas keluarga bahagia adalah keluarga yang pinter guyon. Makanya tolong pulang dari Kawah Chandra di Muka ini, pulang dari GWU ini, nanti tolong yang biasanya nggak guyon sama suami, nggak guyon sama istri, tolong nanti masuk kamar langsung guyon. Yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Kita harus pinter guyon sama suami istri sama anak-anak. Makanya keluarga sakinah, bisnis berkah. Ayo kita bangun keluarga sakinah ini dengan apa? Berbicara yang baik, dan dua, jadikan keluarga kita dengan banyak guyonan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia. Allahumma. Makanya Al-Quran itu mengisyaratkan ada 3. Kita sering menyebut samawa. Samawa itu apa? Sakinah. Sakinah itu dari kata sakana. Sakana itu artinya mati. Sukun itu mati. Tapi difirmankan oleh Allah,
wa anzala alaihi junudan lam taroha, sebelum ayat itu wa anzala sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah menurunkan kepada Rasulullah sakinah. Sakinah itu rasa tenang di dalam hati. Ini jenengin apa? Sakinah. Makanya teman-teman SBC tolong sekali kita rumah tangga, jangan sampai rumah tangga kita congkrah. Sekali rumah tangga kita congkrah, menyusahkan banyak orang. Gurumu susah, bapak ibumu susah, mertuamu susah, koncomu sing sak bendino susah mbok sambati. Jangan sampai keluarga kita congkrah. Makanya ada setan itu sayembara, Bapak Ibu. Iblis itu sayembara. Siapa yang mendapatkan mahkota terbaik dari iblis? Ada yang membuat orang murtad dari agamanya gak dikasih mahkota. Ada orang yang menjadikan syaribul khomri, minum arak tiap hari gak dikasih mahkota. Siapa yang dikasih mahkota? Yaitu setan yang menyebabkan keluarga yang asalnya bahagia menjadi keluarga congkrah dan sampai terjadi perceraian. Itu iblis memberi mahkota kepada orang atau kepada setan yang membuat keluarga bercerai-berai. Makanya tolong yang hari ini mungkin keluarganya lagi nggak baik, tolong nanti wis lah minta maaf. Minta maaf. Saya punya teman pegawai KUA, Pak, curhat sama saya. Ustadz, saya itu nggak punya harga diri, Ustadz. Kenapa? Istri saya itu wanita karir, gajinya lebih besar daripada gaji saya. Terus saya hanya pegawai KUA, gaji saya sekian juta. Dengan istri saya itu manajer perusahaan yang gajinya sekian. Sehingga tuku lombok saya yang beli, nyegat tukang sayur saya yang nyegat, Pak. Umbah-umbah nyuci saya, nyuci piring saya, sehingga harga diri saya ini tercabik-cabik, Pak. Tak rungokne terus. Saya ambil kitab, beberapa kitab referensi kitab salaf, tak buka. Kewajiban seorang suami, isah-isah piring kewajiban suami, nyuci baju kewajiban suami, nganter anak sekolah kewajiban suami, masak kewajiban suami, nyapu rumah kewajiban suami. Kok kato-kato piye, kok kato-kato. Pegawai KUA ini mulai tiarap, Pak. Tak bacakan naskahnya satu persatu kewajiban-kewajiban suami, ternyata suami semua. Tapi pengumuman ibu-ibu yang hadir di sini, ketika suami minta bantuan, maka istri wajib mengijabahnya. Ya Allah, piye? Dek, saya itu sibuk, Dek, tolong Dek masakan harus taat. Dek, saya itu sudah syughul, sibuk dengan urusan bisnis, Dek, tolong nyapu, Dek. Wajib nyapu, Pak. Wes, mulai imbang ya. Terus tak tanya lah, terus sampean yang kalian susahkan apa, Mas? Yaitu seakan-akan saya tidak ada harga diri saya itu seperti babu katanya. Tak kandani, Pak, ya Ustaz. Kalau dalam ukuran rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga, sampean mengukur dengan harga diri, nikah itu kita sudah nggak punya harga diri, Mas. Nek sampean nikah mikir harga diri, ora usah kelon karo bojomu aku. Istrimu itu telanjang di depanmu tiap malam. Dia sudah mengorbankan harga dirinya, apalagi kamu aku. Laki-laki yang sudah menikah di hadapan kita ini, sekian banyak laki-laki yang sudah menikah ini, para suami, apakah ketika sampean mau kelon sama istri ngomong, Dek tak tutupi Dek harga diri? Kita itu sudah nggak ada harga diri kalau sama istri, sama suami. Roh aku rodo emosi muweneng Pakde, Pak. Nikah kok mikir harga diri. Makanya kenapa dawuhnya itu sakinah? Sakinah itu ketenangan dalam rumah tangga. Ketenangan ini dihasilkan dari mana, Bapak Ibu?
dari hati yo iku panggoke. Iki coach mbok terangno target market karo value ora ngarah paham cah ngene iki. Ketenangan dari mana? Dari hati. Ora dunung. Bocah kok ngono. Ngene-ngene, sabar dhisik to. Rasulullah ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy, kemudian berada di Gua Thur, Allah mengurungkan sakinah. Ketika perang Badar, orang-orang mukmin panik. Allah membuat 313 para sahabat orang-orang mukmin tertidur karena saking tenangnya. Tenang, sakinah dihasilkan dari mana? Dari ketaatan kepada Allah. Maka suami istri itu kalau tidak taat, contoh sholat saja bolong-bolong, contoh puasa saja nggak sregep, maka ketenangan akan sulit dihasilkan. Karena ketenangan ini lawan daripada kecemasan. Suami istri yang tidak taat kepada Allah akan selalu diliputi rasa cemas, rasa takut, takut miskin, takut dagangannya nggak laku, takut kalau bangkrut, takut kalau jalan ke utara. Mas, tironmu Selasa Kliwon, lahirmu itu Selasa Kliwon mas. Ini sampean kalau punya truk ke utara nanti kecelakaan gimana mas? Lawang pasir adanya di utara, apa yang utara gak oleh, akhirnya kolaane pasir yang tergalek yo bangkrut. Rasa cemas ini akan hadir kepada siapa? Orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Makanya Bu, kalau suaminya kemana-mana jangan diresaukan. Perjalanan baru 5 menit di WA, sampai mana sih Pak? Baru setengah jam Pak, sampai mana? Ayo video call Pak, video call. Astagfirullah. Keluarga bahagia itu terdiri dari 2 hal. 1 kepercayaan, 2 keterbukaan. Istri yang selalu mencurigai suaminya, itu berarti dia tidak ada sakinah. Suami enak-enak tidur, plek HP bakul pitik, didelok profile kok wong wedok ayu. Bakul pentol, wong wedok ayu. Sales, admin, wah apa? Ini semakin Anda resah, semakin Anda cemas. Itu bukti bahwa Anda tidak percaya dan Anda tidak ada taat. Hina sekali ada seorang istri yang ngecek-ngecek bojone. Iki kok tuwegange menengi baru ngono apa ora terae. Tapi suami yo ngono, kowe aja main-main. Lha iki kok jenenge kancamu SMP kok jenengno bakul pentol. Istri saya itu Ustadz, kalau ada nama perempuan di HP ku langsung diblokir. Makanya timbang diblokir tak jenengi bakul pentol. Apa? Kepercayaan dan keterbukaan. Saya mulai pagi sama Mas Baim sama Pak Eko perjalanan ke sini mulai jam 6:30. Sampai hari ini belum di WA, belum di miss call, belum di telepon. Mungkin sampai besok pagi nggak di miss call, nggak di WA Pak. Kenapa? Ketika saya pergi, sampai kemanapun, monggo. Tak serahkan sama Allah. Di luar Abi milik siapapun, mau apa terserah monggo. Saya tidak akan pernah WA, nelpon apalagi suruh miss call sama siapa. Tapi Abi tak serahkan sama Allah, kalau macem-macem urusanmu sama Allah. Aku yo rada wedi to. Head to head sama Allah sih. Bu, kalau Anda ngontrol suami pakai HP, pakai perilaku, gampang dibodoni Bu. Tapi kalau sama Allah, tuntas tenan, yakin. Besok kalau suaminya pergi, Pak, kamu kemanapun monggo, dengan siapapun monggo. Pokoknya neng kono-kono gone sopo-sopo lah, yang penting neng omah nggonku.
Kalau di rumah aku akan mentaatimu, mesra, baik sekali. Di luar sana kamu milik siapapun, aku gak mikir no. Tak serahkan sama Allah. Bisa nggak zaman seperti itu kira-kira? Wah, ayem pikiran. Karena apa? Ada kepercayaan. Tapi pantes nggak bojomu percaya model ini? Wajah-wajah kriminal kan. Malah saya itu mau percaya Ustaz, tapi sulit untuk melihat wajahnya saja itu udah nggak percaya. Walah ngono kok pingin sakinah. Kepercayaan dan keterbukaan. Jangan ada rasa yang ditutupi. Tanda laki-laki yang setia. Satu, tidak pernah memuji istrinya di depan publik, baik di media sosial atau dalam pertemuan majelis yang besar. Misalkan istrinya gawe status terus dikomeni suamine, itu tanda suamimu ada apa-apa di belakang sana. Tanda istri yang setia, kalau ingin rumah tangganya anteng, jangan memuji suami di depan publik, bahaya. Rasulullah itu pernah ada seorang sahabat dipuji berlebihan di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wailaka kotok kaunuka ashabik, celaka kamu telah memotong leher temanmu sendiri. Artinya kita memuji sahabat kita secara berlebihan itu sama halnya memotong leher sahabat kita. Istri yang memuji di media sosial suaminya sama halnya dia membunuh suaminya sendiri. Cekrek, terima kasih papa, tasnya bertas terus kaos. Suamiku lo paling pengertian. Nggak ngerti tetangga sebelah nginceng, enak ya dadi bojone kuwi. Akhirnya iseng-iseng WA, Pak nggak pingin ta Pak? Pingin apa? Oh, akhirnya bubrah Pak. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian konsep keluarga sakinah. Satu, sakinah. Kemudian kedua, mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta kasih. Ada rasa di dalam hati. Seperti Mas Bagus tadi, ada rasa bergetar misalkan. Membuat syair, wa in nazarti taraf rafa qalbi. Ketika aku memandang wajahmu, bergetar hatiku. Terus di bahasa Arab perasaannya sholawatan. Mawaddah itu ada rasa di dalam hati. Dari mana mawaddah ini? Satu, komunikasi. Dua, pandangan mata. Orang yang tidak ada mawaddah itu karena tidak ada komunikasi. Kedua, karena tidak adanya menjaga mata. Nggih ngapunten, mawaddah itu tercipta dari apa? Satu, komunikasi yang baik. Nomor loro, karena bisa menjaga pandangan mata. Jaga mata, komunikasi yang baik, insya Allah akan selalu ada mawaddah. Kemudian keluarga sakinah ini kita arahkan kemana? Izzah, kemuliaan. Bapak Ibu, jadikan keluarga kita ini keluarga-keluarga yang mulia, seperti keluarganya Hannah yang melahirkan Maryam. Jadikan keluarganya Sayyidah Khadijah yang melahirkan Fatimah. Jadikan keluarga kita seperti keluarganya Nabi Ibrahim yang melahirkan Ishak, yang melahirkan Ismail. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang meraih kemuliaan. Nah, kemuliaan itu ada dua. Al-izzah, kemuliaan itu ada dua. Izzun yafna, yang satu kemuliaan yang akan sirna, yang kedua izzun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Kemuliaan yang akan sirna itu apa? Kemuliaan duniawi. Kemuliaan yang akan sirna itu kemuliaan yang sifatnya duniawi. Ngapunten, dunia itu seperti apa ya? Dunia itu, sampean ngerti kuaci enggak? Kuaci. Sampean mencari dunia itu seperti makan kuaci, Pak.
terus dimakan. Kelihatannya akan kenyang. Kalau kita ngejar dunia lelah, Pak. Kalau kita ngejar jadi pengusahanya untuk nyari dunia lelah, nggak ada selesainya. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin kering. Seperti makan kuaci, semakin banyak orang warak tapi bededek. Yang kedua ada aizun la yafna, kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Apa itu kemuliaan yang tidak akan pernah sirna? Mencintai dan dicintai Allah, Habibullah. Berarti keluarga yang sakinah adalah keluarga yang menjadikan keluarga ini melahirkan banyak pejuang yang berjalan di jalan Allah, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang dicintai Allah. Allahumma. Kesuksesan keluarga pengusaha bukan seberapa mobil yang dimiliki, bukan seberapa kekayaan yang dimiliki, tapi keluarga yang sukses dari seorang pengusaha adalah seberapa banyak kebaikan dijalankan dari keluarga ini.